atau dakwah Islam kita. Karena kita selama ini kalau apa-apa ya biayanya nggak cukup, ya nanti dilarang. Ya, ingat nggak dulu ada Lady Gaga mau datang dilarang? Saya yakin kita tidak cukup. Wow, ini nih FPI ini gitu aja dilarang. Lady Gaga itu seorang penyanyi berkaliber internasional. Salah satu lagu yang akan dinyanyikan itu yang paling terkenal adalah lagu dengan prosesi seorang perempuan sedang bersalin. Jadi dia akan naik ke atas meja, maaf Bu ya. Dia akan kangkangkan pahanya dia. Nah, yang begitu tuh nanti akan dipraktekkan tuh dalam lagu dia. Masyarakat nggak ngerti, wah itu kan anak remaja, biarkan saja, jangan dipersoalkan. Waduh, waduh. Justru karena kita memahami dia dengan baik, karena itu adalah program Freemason, Illuminati, Bavarian Illuminati. Nah, saya pikir sikap-sikap berikutnya, memang umat Islam tidak akan pernah punya kekuatan kalau tidak punya kekuasaan. Tidak akan punya kekuatan kalau tidak punya kekayaan duniawi. Ya, oh, yang penting yang kaya hatinya kaya, ilmunya kaya, uangnya kaya. Setuju? Nah, iya, kalau nggak setuju berarti nggak paham. Bahwa imannya benar, hatinya kaya, ilmunya kaya. ATM-nya berapa Mas Canggih? 250 triliun. Wah, luar biasa, selesai. Baik, kalau ada saya kasih kesempatan satu-satu. Yang bapak-bapak? Udah ya, kesempatan sudah diberikan. Oh, silakan Mas. Aduh, kita nggak pegang mic. Atau antum geser sini dikit kali, masih kuat jalan kan? Kabelnya nggak bisa panjang. Biar yang dengar bisa enggak diulang-ulang. Ibu-ibu nih ya, nggak sempat pegang mic-nya. Nah, tarik. Mari kita dengarkan, sabar ya. Salam. Ya. Dalam ilmu belajar, nggak ada orang sekali belajar, kalau dibilang ancaman bukan 5, mungkin 1.000.000 ancaman Indonesia. Jadi saya harus bela diri sedikit ya, bela diri dikit. Karena kalau saya bilang 100 ancaman NKRI, kira-kira kita selesai jam berapa? Nah, itu kira-kira Mas, itu dulu yang dipahami saya tidak bilang hanya ada 5 ancaman Indonesia, enggak ada. Jadi yang sedang dibahas itu 5 ancaman NKRI. Kalau kita memasukkan Syiah itu kan ancaman bagi kita umat Islam. Bagi umat Kristen bukan ancaman. Sekarang kalau kita lihat satu-satu, apakah hutang luar negeri juga ancaman buat orang Kristen? Apakah wabah korupsi juga ancaman buat orang Hindu? Kan orang Indonesia kan kita akui juga selain kita ada orang lain. Jadi pengertiannya kan judulnya 5 ancaman keutuhan NKRI. Nah, kalau 5 ancaman yang dialami oleh umat Islam, dan saya jawab juga, maksudnya gini supaya jangan dilihat seolah-olah saya nggak mikirin soal Syiah. Syiah itu Syiah, komunis, kristenisasi, LDII. Coba tuh lihat tuh, masuk live tuh LDII disebut. Iya memang itu persoalan kita. Tapi kan mereka udah pada pulang kandang kan jadi kelompok hijrah ya, jumlahnya banyak tuh sekarang yang masuk. Jadi kalau pertanyaan soal Syiah ini sebuah operasi internasional yang dibiayai 70% dari APBN Iran. Jumlah mereka banyak dan mereka bersebar. Jadi mereka itu berkolaborasi. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi orang-orang Syiah, orang-orang yang tadi tersebut oleh saya, yang kemudian orang PKI, orang-orang aliran-aliran sesat, macam-macam. Ada Lia Edan, ya. Ya apalagi ada dulu apalagi tuh si Roy yang sholat 2 bahasa. Jadi kalau antum mau lebih terang lagi nanti kita perlu bahas 689 aliran sesat. Berapa lama tuh ngajinya? Paham ya Pak ya? Mudah-mudahan dipahami. Bukan saya sedang menyatakan pertanyaannya tidak tepat. Tapi intinya kita sedang membahas 5 ancaman NKRI. Jadi soal Syiah, prinsipnya Syiah itu bukan Islam. Syiah itu menganggap Allah salah memberikan firman. Kenapa dikasih ke yang namanya Muhammad bukan ke Ali. Orang gila ini kan. Tapi pengikutnya banyak.
Sekarang makanya sering jadi narasumber tuh ya. Yang namanya Habib Hussein, yang namanya itu mereka tuh orang-orang Syiah semua. Yang akhirnya kita selalu disalah-salahkan terus. Habib Rizik aja yang cucu Nabi yang ke-38 juga disalah-salahin juga sama dia. Bapak nanyanya nambah beban ini untuk materi kita. Tapi nggak apa-apa. Ibu-ibu ada kesempatan, ya silakan Bu. Dengan berat hati Bu, kabelnya nggak sampai. Mudah-mudahan nanti diulang. Silakan Bu. Udah Bu. Pemirsa, pertanyaannya adalah apa yang telah dipersiapkan. Tanyakan pada pejabat yang masih menjabat, apakah TNI, apakah Polri, apakah ASN, apakah BUMN. Semua yang lurus-lurus pasti hidupnya sederhana. Ruang kerjanya tidak dikasih AC, tidak diberi job. Ini permainan udah gila-gilaan. Ketika kemarin ada mutasi 76 petinggi-petinggi TNI untuk disebar di berbagai tempat secara instansional, ya sekitar 6 bulan yang lalu, dari ke-76 itu semuanya adalah China lovers. Ya bayangkan, kita mau dijajah, tapi penjajah dipersilakan masuk. Sama bapak punya anak laki, perempuan diperkosa orang, bukan dilawan, malah anaknya dijagain, dibukain bajunya. Silahkan perkosa anak saya. Ini bicara saya terlalu tajam Bu, tapi memang itulah yang terjadi. Kenapa Ruslan Buton dipecat dari Angkatan Darat? Ruslan Buton itu di Ternate, dia menangkap 5 orang Cina dan ternyata tidak bawa berkas-berkas. Lalu ketika dia tangkap, yang 4 dia dilepas, yang 1 dia tahan, dia lihat akan ada reaksi. Ternyata datang 2 orang, yang 1 berseragam coklat, yang 1 berseragam hijau. Yang hijau atasan dia coba. Yang seragam coklat bawa uang 1 kantong plastik besar. Dia bilang, saya tidak perlu, ini step kesalahan. Ternyata apa? Ujung-ujungnya dipecat. Jadi kalau kita mau lihat kelakuan-kelakuan yang terjadi ini sekarang dalam situasi begini kita masih berharap kepada mereka yang sedang berdinas. Boleh juga Bu, yang lurus tuh ada, tapi biasanya kurus. Yang lurus kurus, yang lurus kuyu, yang lurus rumahnya jelek, mobilnya keluaran tahun 2001 atau 1992. Saya nih bicara apa adanya dan memang ini serius, negeri kita dalam bahaya. Maka pilihannya adalah kita yang mendengar pada subuh ini, yang menyimak di seluruh Indonesia, mari kita semua merdekakan negara kita. Negara kita dalam bahaya. Kita tidak boleh mundur setapak pun. Maju tak gentar, membela yang benar. Kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wilayah serius dan saya katakan dari awal sebelum saya sampaikan, kita ini akan membahas ngeri-ngeri sedap. Jadi buat ibu, saya ngomong begini bukan semangat buat ibu, Bu, ya buat kita semua ya Bu ya. Ini Ustadz ngomong marah-marahin saya, bukan lagi ngomelin ibu. Memang kondisinya begini. Ya, begini-begini juga ntar ujung-ujung sopo suruh ngomong begitu. Yang disalahin ustadznya lagi. Udah, kesimpulannya masih ada Bu. Kalau boleh saya kasih semangat buat semua masyarakat, kita seluruh jaringan kekuatan terus melakukan penataan. Tapi mohon izin, ya, punten cek Sundanya mah, hampura dan nun sewu nggak diumumkan. Karena kalau bahasa lu jual gua beli. Kita juga udah berhitung nih, karena masuknya tentara-tentara Cina, masuknya pasukan-pasukan Pasdaran Syiah, dan adanya Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus. Jadi saya kalau nerangin gini bisa Pak 20 jam Pak. Bapak mau dengar 20 jam? Itu persoalannya, bukan nggak bisa diterangin semua. Ini kita lagi ngebatasin kelima dulu. Baik pemirsa yang berbahagia, mari kita berdoa. Apapun efek daripada pengajian kita pagi ini, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkhidmat kepada Islam, kita berikrar dalam salat kita bagi membacakan salah satu versi iftitah kita, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin, jadikan kami yang berkumpul maupun yang menyimak di berbagai belahan dunia ini memberikan satu usaha untuk agar kami tetap berkhidmat kepada syariat agamamu. Jadikan kami hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang selalu membangun kebersamaan dengan prinsip-prinsip Islam. Berikan kepada kami pengertian akan hakikat dakwah dan jihad, agar kami terus mengumandangkan syiar kebenaran dengan cara yang benar untuk tegaknya syariat Islam. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkan kami untuk mendidik putra-putri kami, cucu-cucu kami, dan orang-orang di bawah tanggung jawab kami, agar mereka pada saatnya menjadi bagian daripada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada para ulama-ulama kami, cerdik pandai kami, para pemimpin-pemimpin umat, para habaib, para tokoh, dan orang-orang yang berjiwa patriot nasional, siap membela bangsanya, apakah mereka tentara nasional Indonesia atau mereka pasukan Bayangkara yang berkhidmat dengan sumpah prajurit dan korsa Bayangkaranya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, negeri kami memang dalam bahaya, negeri kami dalam cengkraman para oligarki, negeri kami dalam antisipasi terhadap para predator dari merah maupun bintang David. Berikan kepada mereka semua kembali ruhul jihad, sebagaimana yang pernah disuluh oleh tuanku Imam Bonjol, disuluh oleh Tengku Umar Cut Nyadin, juga oleh Pangeran Diponegoro Ki Mojo Sultan Agung, dan sederet nama para pejuang dari Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan seluruh Nusantara. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Kudus, ya Jabbar, ya Jalali wal Ikram. Jadikan kami masyarakat bawah di sini adalah orang-orang yang senantiasa bermohon kepadamu. Kami bersyukur padamu ya Allah. Pemimpin kami Habib Rizik Syihab sudah kembali bersama keluarga dan masyarakat. Lindungilah beliau ya Allah. Sehatkanlah beliau ya Allah. Lindungi mereka dari ikhtiar-ikhtiar licik dari orang-orang yang menginginkan beliau mendapatkan kesulitan dalam memimpin umat dan negeri ini. Kami mohon ya Allah, tolonglah pula umat Islam di berbagai belahan dunia Islam. Saudara kami di Palestina, saudara kami di Rohingya, di Myanmar, di selatan Thailand, Patani dan Yala, saudara kami yang ada di selatan Filipina, Moro, saudara kami yang ada di Kashmir, saudara kami di Bosnia, Eritrea, Somalia, Angola, dan berbagai dunia Islam, kami doakan mereka agar tetap berkhidmat dengan iman Islam di hati mereka dengan istiqomah. Secara khusus kami mohon doa untuk kaum muslimin yang ada di Tajikistan Timur, saudara muslimin yang ada di daerah Uighur Xinjiang. Mereka lah kaum muslimin yang dalam kondisi berat. Dari jumlah 13 juta orang, hari ini jumlah mereka tinggal 40% saja. Ampuni kami ya Allah. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakkara, laka rohaba, laka mitwa, laka mukhbita ilaika awahum muniba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami. Jadikanlah hari ini hari kami memiliki kesadaran yang penuh untuk berpihak pada kebenaran dengan cara yang benar, untuk menjaga keutuhan NKRI yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.
Astaghfirullahalazim. 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 Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika ila ila illa astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya Alfian Tanjung mohon maaf atas hal yang mungkin kurang berkenan. Kita berjumpa di sesi berikut, kemungkinan tanggal 30 atau tanggal-tanggal yang nanti ada undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pengumuman sebentar pemirsa supaya ketahuan ada apa ini. Tuh, ada yang mau nambah.